Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi tetap saya semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Beberapa hari kita tindak lanjuti lagi, yaitu varietas padi Pertiwi 2 kita, yang dimana ini sudah menjelang panen, sudah menjelang siap dipetik. Ini kita agendakan 2-3 hari, lihat kondisi untuk alat-alatnya, pemanenannya. Dikondisikan umur 90 hari ini tanggal 10. Ini di kondisi lahan yang ini kebetulan lahan atas guys, lahan atas ini yang menghijau ini adalah sulaman yang kita sempelkan dari kiri kanannya, yang rumputnya banyak kita pindah. Nampak seperti ini hasilnya. Sedikit melambat karena faktor usia stagnan. Otomatis saat disempel dia beradaptasi 1 minggu. Nah, 1 minggu ini yang berakhir menambah umur sehingga sedikit hijau di beberapa tempat. Nampak seperti ini, ada yang menghijau, namun jika dipetik nanti akan tertutupi hijau-hijaunya. Ini kita kondisikan dipetik nunggu kombin guys. Ini sebenarnya ini sudah bisa dipetik karena di kondisi lahan kita yang bawah ini sedikit kekurangan air sehingga nampak menguning duluan. Ini jika kita dalam satu areal yang bawah dipetik, nanti yang atas juga nanggung faktor lahan dan faktor kondisi untuk angkutannya. Ini kita sambil menunggu, kita amprahkan, yaitu sekitar hari Rabu, tepatnya 2 hari lagi ini sudah layak dipetik, layak dipanen. Ini hanya beberapa tempat yang menghijau, ini adalah sulaman. Ini mengingat sulaman ini juga jika dibiarkan kita juga rugi, namun saat kita sulami memang efek sulaman yaitu sedikit menghijau dan umur yaitu mundur beberapa hari. Ini lebih bagus kita sempelkan seperti ini bila dibandingkan ini dicarikan bibit luar, artinya bibit yang tidak seumuran dan beda varietas, nanti pasti kondisinya akan ndek dur guys bahasa Jawanya. Nanti tingginya tidak sama, umurnya tidak sama, buahnya tidak sama, yang berimbas nanti berdampak menurunnya di harga jual untuk per kilonya. Ini dikondisikan saat ini di level angka 7.100 sampai 7.500. Ini sedikit meningkat, sedikit meninggi bila dibandingkan 1 bulan yang lalu. Nampak seperti ini. Ini adalah menghijau, ini adalah sulaman. Ini di tempat dulu kita pernah review di sini adalah budak guys bahasa Jawanya. Yang budak ngeplong karena seiring banyaknya air karena bibit kecil. Ini nampak seperti ini, masih sedikit menghijau seperti ini. Namun yang di tengah sudah full menguning. Ini untuk beberapa pemborong, istilahnya pabrik. Beberapa pabrik memang menyukai, ada kalanya beberapa persen ada yang hijau bila dibandingkan full kuning, yang artinya terlalu kering di lahan sana juga kurang pas guys. Artinya memang setiap petik ada yang sedikit hijau, juga ada yang menguning dan full kuning. Itu nanti jadinya beras malah yang diinginkan yaitu sangat bagus. Seperti ini. Ini terlihat malenya sudah menguning, namun daunnya masih terlihat menghijau. Ini adalah salah satu bentuk tanaman sehat, juga kondisi air. Ini terlihat di air di bawahnya nampak masih basah-basah, masih masih kondisi lembab sehingga menghambat untuk pengeringannya. Ini yang mulai sebelah sini guys, ini sudah full menguning. Berbeda dengan di atas itu karena banyak air, juga kondisi sulaman. Ini nanti jika dipetik semuanya akan serasi untuk bercampur antara yang sedikit menghijau namun sudah berisi. Nampak seperti ini. Ini beberapa sulaman. Alhamdulillah ini terlihat rumputnya sangat tertutup
di larikan-larikannya tertutup dengan malai daunnya. Sedikit yang lebih tua seperti ini. Ini biasanya yang di tempat yang nelo guys, nampak terlihat pecah-pecah seperti ini. Ini adalah lokasi yang airnya kurang, namun sudah memenuhi syarat untuk pengisian bulir-bulirnya. Karena di atas tadi adalah yang ngecemes, terendam air terus sehingga menuanya juga lama. Namun salah satu keuntungannya yaitu di tempat-tempat air musim kemarau seperti ini, hasil bulir pasti dipastikan maksimal seiring dengan full dan beratnya. Nampak seperti ini. Ini kuning gedang rojo guys, keemasan sampai ujung sana sehat. Dikondisikan target kita sekitar 6,5 ton, minimal 6 ton. Ini nanti sudah bagus untuk daerah sini guys, berbeda dengan untuk daerah-daerah yang subur, lemah hitam, tanah hitam, ataupun tanah-tanah yang rendemannya bagus, biasanya tanah yang jenis hitam. Ini dari bawah ini sudah mulai menguning, namun yang atas sedikit masih menghijau. Nampak seperti ini. Ini jika dipetik hari Rabu, insya Allah pas ke sini untuk kondisi seperti ini. Ini memang yang bawah yang dipastikan sudah siap petik. Ini yang bagian bawah yang sedikit kurang air, sedikit nampak kurus, namun buahnya lebih padat berisi karena tidak digunakan untuk pertumbuhan daun. Ini yang sebelah kanan milik tetangga, ini nanti juga sama-sama dipetik hari Rabu. Ini yang sebelah kanan varietasnya yaitu Kolesobo kalau nggak salah guys. Namun ini sudah turun 2-3 kali tanam, nampak terlihat masih rempek, namun sedikit menurun untuk ketahanan dan jumlah malainya. Nanti jika kita sempatkan untuk tonasenya kita review untuk hasil-hasilnya. Ini kita berjalan di tengah-tengah, yang sebelah kiri adalah milik kita Pertiwi 2, yang sebelah kanan Kolesobo. Ini memang letaknya tinggian milik kita untuk kondisi tanahnya sehingga air pasti merosot ke bawah, yang pada dasarnya kondisi airnya lebih menguntungkan di bawah dan juga pertumbuhan-pertumbuhannya. Ini yang sedikit ke atas, sedikit kandungan airnya sedikit berbeda, juga mampu menyimpan. Ini juga berbeda untuk pertumbuhannya. Ini terlihat ngelawar-ngelawar guys, ini artinya padat. Ini yang Pertiwi 2. Ini yang sebelah kanan yaitu Kolesobo, sedikit hampir sama untuk warna buahnya, namun terlihat di Pertiwi 2 sebelah kiri ini di kondisi yang sama-sama subur, malainya lebih panjang, anakan lebih banyak. Ini yang Kolesobo ini sedikit anakan kurang, namun jumlah malainya terlihat sangat banyak. Nampak seperti ini. Ini yang Pertiwi, ini yang Kolesobo. Lebih banyak tangkainya, tandanya guys untuk yang Kolesobo, namun kalah di anakan. Nampak ini sama-sama pinggir, sama-sama kurus. Di Pertiwi 2 terlihat nampak anakan sedikit banyak, lebih unggul. Tinggi dan daunnya, ketahanannya kurang lebih hampir sama. Yang membedakan hanya tandannya dan mungkin nanti untuk rendeman-rendemannya. Ini terlihat banyak kumbang kubah. Kumbang kubah ini bergerak secara angin, mengikuti angin, dimana setelah sebelah ujung sana dipetik, nantinya akan menginggap di sekitar yang belum dipetik guys. Sekilas mengenai kumbang kubah ini sebenarnya tidak bahaya, namun yang membahaya kalau nggak salah itu terlihat mengkilat di beberapa daun, artinya kotorannya mungkin yang membahayakan sehingga tidak sehat untuk tanaman, juga tidak sehat untuk di pekerja yang nanti terasa lebih gatal.
Ini sedikit mungkin serangan orang di Kolesobo. Ini yang milik kita Pertiwi. Semakin ujung sana semakin subur guys. Ini jika tempatnya sama-sama subur, ini terlihat gemuk, anakan banyak, tanaman sehat juga, male-malenya terlihat melengkung. Ini nampak. Ini di atas ini yang sama-sama tempat berair. Ini yang sebelah kiri milik kita, yang sebelah kanan milik tetangga. Nah seperti ini. Ini salah satu Kolesobo kita jemboi seperti ini, mejen. Ini yang di kita tidak kita temukan, namun sedikit menghijau. Ini adalah efek dari sulaman. Sekilas kita bandingkan untuk pengedosan jasa pemetikan. Ini kita menunggu jasa kombin, dimana jasa kombin ini sedikit lebih murah ongkosnya, kurang lebih untuk per kotaknya guys, per seperempatnya 350, kurang lebih sekitar 2.200.000 kalau nggak salah per hektarnya. Ini lebih murah bila dibandingkan dengan tenaga dos. Tenaga dos ini nanti akan memakan biaya sekitar 3.500.000. Jika dihitung per seperempatnya kurang lebih 600. Yang kita sukai dari kombin ini yang jelas untuk bekasnya kita kurang suka karena terlalu melegup-melegup guys. Yang lebih spesifik lagi untuk harga gabahnya, yang jelas di kombin lebih tinggi, juga lebih bersih. Kemudian dalam jangka 1 hari insya Allah ini selesai bila dibandingkan dengan jasa dos. Jika kondisi tempat kita kering, ini kebetulan tempat kita kering, hanya yang atas ini yang basah. Nanti kita nunggu kombin seiring dengan musim kemarau yang akan datang. Ini bekas di jerami-jeraminya bisa menyimpan air karena disebar merata. Juga kondisi pematang yang sudah rusak guys, artinya kita kondisikan kombin biar diterak sekalian, bahasa Jawanya diterak, dirusak, akhirnya nanti kita perbaiki. Nampak seperti ini, selisih di angka 900 sampai 1.500.000. Ini jasa kombin dan jasa dos. Nampak seperti ini. Ini yang milik kita, ini yang milik tetangga, ini yang sudah dipetik. Ini di lahan di depan ini yang sudah dipetik ini sebenarnya jika dibandingkan dengan milik kita memang tanam duluan seharusnya guys. Memang kita tanam duluan karena bibit kita tray, namun pada kenyataannya bibit yang cabutan, bibit yang non tray ini kebetulan bisa dipetik lebih cepat. Artinya kemungkinan tidak sampai 90 hari sudah menua, sudah bisa dipetik. Namun menuanya di padi terkadang terkendala air, yang artinya juga sama-sama isi. Jika kondisi sehat pasti akan bertambah mundur seiring dengan kondisi tanah dan kondisi tanaman. Ini berbeda di milik kita, sama-sama ini 1 minggu lebih awal sebenarnya. Kemarin ini 1 minggu ini kita sudah tanam. Di lahan depan ini milik tetangga belum tanam. Kenyataannya bibit cabutan lebih cepat tua, yang bibit tray ini lebih panjang umur seiring dengan kondisi tanah. Memang di bawah sana memang sudah menua guys, yang atas ini memang sedikit menghijau karena seiring dengan sulaman ini dan kondisi air. Ini jika dibandingkan lagi seharusnya kita tanam duluan, panen duluan, seharusnya minimal sama lah. Ini seiring dengan kondisi seperti itu, ini malah kita petik belakangan. Mudah-mudahan ada hikmah petik belakangan ini membuat harga gabah yang stabil di angka 7.000 ke atas. Bila dibandingkan yang petik awal hanya di level 69, 7.000, 71. Ini mudah-mudahan di milik kita ini sampai nembus 73. Ini sudah alhamdulillah seiring dengan benturan sana sini panen sehingga melimpahnya stok, sehingga gudang sendiri tidak mampu menyimpan. Alhamdulillah ini
beberapa tempat banyak mengalami kegagalan sehingga diuntungkan kita dengan hasil yang bagus juga harga yang bagus. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.